Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alfrida, bisa dipanggil Rida. Terima kasih atas kesempatan berikan kepada kami kelompok 6 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai strategi komunikasi. Di sini kami akan membahas hal-hal mengenai strategi komunikasi, yakni ada pengertian komunikasi secara umum, ulasan mengenai komunikasi publik, strategi komunikasi umum, teknik, langkah-langkah, dan hambatan strategi komunikasi. Di sini saya akan membacakan mengenai pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi adalah suatu proses yang sangat vital dan mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam kegiatan sehari-hari, komunikasi menemukan sebuah peran yang tidak bisa digantikan oleh hal lainnya. Komunikasi memberikan manusia sebuah cara untuk saling bertukar informasi, memberi suatu pengertian agar terjadi sebuah kesepahaman yang merata di antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Misalnya, terjadi antar individu dengan individu, juga individu dengan kelompok, dan juga sebaliknya. Kemudian, ulasan mengenai komunikasi publik. Komunikasi publik mengandung pengertian bahwa komunikasi itu adalah merupakan kombinasi antar hubungan dengan media massa, dan komunikasi massa mengandung pengertian yang lebih spesifik yang memiliki cara berkomunikasi melalui media massa. Saluran massa adalah media massa itu sendiri seperti surat kabar, televisi, radio, dan lain-lain. Komunikasi publik dapat dilakukan oleh siapapun. Dapat pula dilakukan oleh seorang komunikator publik yang profesional seperti manajer, wartawan, penyiar radio, presenter, dan lain sebagainya. Namun, dengan hadirnya kecanggihan teknologi komunikasi saat ini, maka banyak orang melakukan komunikasi publik. Contohnya seperti saat kita berkomentar dalam sebuah postingan akun Facebook orang lain, dan komentar itu dapat diakses oleh banyak orang. Dengan cara seperti itu, kita berarti sudah mengundang khalayak ramai untuk berkomunikasi. Kemudian, strategi komunikasi umum. Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi sebagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami, serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Strategi komunikasi merupakan panduan dan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktik harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari suatu kondisi. Strategi komunikasi erat hubungannya dan kaitannya antar tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi-konsekuensi atau masalah yang harus diperhitungkan. Kemudian, merencanakan bagaimana mencapai konsekuensi tersebut sesuai dengan hasil yang diharapkan, atau dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman kelompok 6. Baik, kita akan lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu teknik strategi komunikasi. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang pendapat seseorang. Jadi menurut Arifin, sebelum melakukan strategi komunikasi, ada teknik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu teknik redundansi. Teknik redundansi ini yaitu bagaimana cara kita untuk mempengaruhi khalayak dengan mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Kemudian yang kedua, canalizing. Teknik canalizing adalah bagaimana kita memahami pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Kemudian teknik informatif adalah bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak
dengan jalan kita memberikan penerangan kepada khalayak. Kemudian persuasif, kita menggunakan teknik secara membujuk. Jadi kita memberi pesan kepada khalayak dengan cara membujuk. Kemudian edukatif, bagaimana kita berusaha untuk mempengaruhi khalayak dengan pertanyaan umum yang dilontarkan dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta, dan pengalaman. Kemudian koersif, pengaruh khalayak dengan jalan memaksa. Jadi kita menggunakan teknik dengan cara memaksa khalayak untuk memberikan pesan tersebut. Kemudian berikutnya langkah-langkah strategi komunikasi. Dalam hal ini kita juga akan membahas tentang pendapat seorang mengenai langkah-langkah sebelum melakukan strategi komunikasi, yaitu menurut Arifin. Yang pertama itu mengenal khalayak. Dalam hal ini kita harus menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak, terutama pesan, metode, dan media. Kemudian menentukan tujuan komunikasi. Kita harus fokus kepada strategi komunikasi yang akan digunakan. Kemudian menyusun pesan. Sebelum kita melakukan strategi komunikasi, kita harus memilih di antara berbagai strategi pesan untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana kita membangun pesan untuk mencapai tujuan? Dalam menyusun pesan, ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman antara sumber dan sasaran sehingga sama-sama dimengerti. Kemudian pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran. Jadi pesan itu harus kita sebagai komunikator harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran. Kita seakan-akan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. Kemudian menetapkan metode dan memilih media yang digunakan. Seperti kita akan menggunakan metode media satu arah. Artinya tidak ada reaksi antara peserta dengan komunikasi atau bersifat terbuka. Demikian pembahasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hambatan strategi komunikasi. Hambatan dalam komunikasi umumnya terjadi pada saat penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Sering terjadi tidak tercapainya pengertian sebagaimana yang dikehendaki, malah timbul kesalahpahaman. Tidak dapat diterimanya pesan tersebut dengan sempurna karena perbedaan lambang atau bahasa antara apa yang dipergunakannya dengan yang diterimanya. Atau terdapat hambatan teknis lainnya yang menyebabkan gagasan terhadap kelancaran sistem komunikasi kedua belah pihak. Menurut Ruslan, terdapat 4 jenis hambatan yang dapat mengganggu strategi komunikasi publik, yaitu yang pertama, hambatan dalam proses penyampaian. Hambatan ini bisa datang dari pihak komunikator yang mendapat kesulitan dalam penyampaian pesan-pesannya, tidak menguasai materi pesan, dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal. Hambatan ini bisa juga berasal dari penerima pesan tersebut, karena sulitnya komunikan dalam memahami pesan itu dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat penguasaan bahasa, pendidikan, intelektual, dan sebagainya yang terdapat dalam diri komunikan. Kegagalan komunikasi dapat pula terjadi dikarenakan faktor-faktor
hasil tidak tercapai, media atau alat dipergunakan kurang tepat, dan hambatan untuk memahami pesan secara tepat. Bagian kedua, hambatan secara fisik. Sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif, misalnya pendengaran yang kurang tajam dan gangguan pada sistem pengeras suara yang sering terjadi dalam suatu ruang kuliah, seminar, pertemuan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membuat pesan-pesan tidak efektif sampai dengan tepat kepada komunikannya. Bagian ketiga, hambatan semantik. Hambatan segi semantik yaitu adanya perbedaan pengertian dan pemahaman antara pemberi pesan dan penerima tentang suatu bahasa atau lambang. Mungkin saja bahasa yang disampaikan terlalu teknis dan formal, sehingga menyulitkan pihak komunikan yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknisnya kurang, atau sebaliknya, tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknis komunikator yang kurang. Bagian keempat, hambatan psikososial. Adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut, sehingga kecenderungan, kebutuhan, serta harapan-harapan dari kedua belah pihak yang berkomunikasi juga berbeda. Misalnya, seorang komunikator atau pembicara menyampaikan kata momok yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah benar. Nyatanya, kata tersebut dalam bahasa Sunda berkonotasi kurang baik. Jika kata tersebut diucapkan dalam pidato atau kata sambutan dalam sebuah acara formal yang dihadiri para pejabat, tokoh, dan sesepuh masyarakat Sunda, maka citra yang bersangkutan atau komunikator dapat turun karena adanya salah pengertian bahasa. Penutup bagian A, kesimpulan. Komunikasi adalah suatu proses yang sangat vital yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam kegiatan sehari-hari, komunikasi menemukan sebuah peran yang tidak bisa digantikan oleh hal lainnya, termasuk tidak juga lebih disiplin ilmu lainnya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau makna pada orang lain. Penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi publik adalah suatu pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau di luar organisasi, yang dilakukan secara tatap muka atau juga bisa melalui media.